Oke, baik Mas Andega Putra. Eh, Terima kasih ya sudah datang ke PT Tempo Kediri. Sini saya mau jelasin, nama saya Sugi, saya sebagai VICO, Field Coordinator atau Koordinator Area eh, khusus untuk PT Tempo Kediri. Ya. Jadi PT Setra Perkasa itu domisilinya di Bekasi, ya, di Bekasi Jawa Barat. Terus kerjasama dengan PT Tempo Kediri khusus untuk penyediaan tenaga kerja driver, sopir, ya, sopir pengiriman barang, Eh, barang khusus produksi PT Tempo Scan Pacific. Ya, ada obat-obatan, itu ada obat buat rumah sakit, ada buat apotek, ada buat toko obat. Nanti bisa aja ke toko-toko biasa, ya. Kalau ke rumah sakit itu ada perlakuan khusus biasanya. Rumah sakit, apotek itu harus ada surat permintaan barang, surat permintaan obat, SP namanya, terus surat atau ada cap, stempel, stempel apotek, stempel rumah sakit, ada stempel SIPA, surat izin praktek apoteker. Nah, biasanya kan ada yang tadi udah dilihat. Itu kalau di apotek-apotek, kalau ke toko-toko biasanya enggak, hanya stempel atau tanda tangan. Ini biasanya namanya siapa harus ada ya. Nama penerimanya, tanda tangan. Kadang kalau toko-toko biasa ada stempel, ada enggak. Nah, tapi kalau ke apotek, rumah sakit itu wajib di stempel, namanya siapa penerima, tanda tangan, jam, tanggal itu wajib. Nah, kan gitu. Nanti kalau misalkan yang faktur itu kalau yang cash itu yang disimpan yang putih, fakturnya berarti yang di bawah 3 lembar. Kalau misalkan kredit berarti yang dikasihkan yang merah. Tolong dicek tanggal, nama, tanda tangan, stempel. Lengkap enggak? Ada 1 faktur apa 2 faktur? Ada 3 faktur atau 4 faktur? Itu dicek. Ya, diklasifikasikan toko apa, toko B, toko C, toko D. Jadi kan biar paham. Ya, oke. Nanti pengirimannya misalkan kalau sudah berjalan itu dikasih handphone perusahaan. Jadi toko apa tinggal klik, GPS-nya udah langsung ke sana. Toko B tinggal klik udah kemana. Jumlah fakturnya ada berapa udah bisa kelihatan di sistem. Oh, DN-nya ada 2, ada 1, ada 10, ada 13 kan. Ada seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah reguler tinggal diklik ngirim kemana berangkat. Terus diterima nggak faktur yang ini? Klik. Diterima nggak? Enggak. Diklik juga yang enggaknya. Kalau yang lain klik ya, nanti gitu. Setelah lengkap semua itu langsung ada kamu pulang menuju pom bensin. Nah, pom bensin terus nanti diisi KM-nya berapa dan sebagainya. Itu kalau nanti sudah reguler. Kadang kalau freelance nggak dikasih, kadang kan seperti itu. Itu ya. Oke, Mas Dega, saya pengen tahu lah seluk-beluk Mas Dega, dari keluarga, berapa keluarga, tinggal di mana, anak berapa, usia berapa, sekolahnya di mana. Coba dijelaskan ya Mas siapa? Andega ya? Nama saya Andega Putra. Rumah saya sekarang tinggal di rumah istri, alamat Wonojoyo, Dusun Drangin, Kecamatan Lura, Kabupaten Kediri. Anak 1. Saya dari 6 bersaudara, saya nomor 3. Saya punya kakak laki-laki 2, punya adik laki-laki 2, perempuan 1. Asli saya sebelum menikah Wonosari, Dusun Ringin,
Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Saya sebelum melamar di sini, saya dulu pernah kerja pertama keluar sekolah SD, pertama kerja di PT Katwara, alamatnya Jalan Raya Benjeng, Gresik. Itu di sana kerja 8 bulan. Habis itu kan itu kerja sambil sekolah, kejar paket. Habis itu udah lulus, terus pulang ke Kediri. Pulang ke Kediri 2014 saya kerja di UD Kerkopjaya, alamatnya Desa Gayam, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri. Saya sebagai produksi 1 tahun, terus berpindah jadi kuli angkut atau bisa disebut tukang tabel. Di situ 2014 sampai 2018. Habis itu keluar dikarenakan sudah tidak betah, akhirnya saya diajak ke melamar di PT AMS atau Ale Mandiri Sejahtera. Daerah mana ya? Daerah Keranggan, Pak. Bagian khusus bagian helper. untuk Selama 1 tahun. Saya keluar bulan 2 2020. Kalau untuk nyetir. Kalau untuk nyetir itu Di tahun mana? di Alia Mitra. Gresik. Enggak, di Tugurejo. Berapa tahun? Kalau untuk mulai nyetir itu tahun 2021. Kendaraannya apa? Dulu pertama ABV Cherry 1 tahun, terus 2022 itu naik ke Canter Angle sampai sekarang. 2022 sampai 2026. Ini di mana? Gerabah itu. Iya. Rutenya mana aja? Kalau rute itu residen yang sini aja. Kalau untuk luar kotanya Bojonegoro, Ponorogo, Malang belum? Malang, sama itu Malang udah. sudah. Area mana aja Malang? Gimana, Pak? Malang area mana aja? Malang, Panjen, Turen, terus Dampit, sama Bulu Lawang. Selatan ya? Iya. Oke. Singosari, Oke. sama Batu. Terus untuk prosedur perawatan dasar kendaraan tahu nggak apa aja? Sebelum berangkat biasanya cek fisik, misalnya cek oli, Apalagi? ban, sama rem kadang, Pak. Udah itu mesin. Oke. Terus
Untuk pekerjaan retail udah pernah Bang? Itu 20 toko sehari, 5 toko. kalau biasanya sih paling banyak 16-17 tuh. Oh, sehari. Iya, Itu beda-beda. beda-beda Pak. Satu daerah beda-beda toko gitu. Ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau itu bagaimana biasanya cara penanganannya? Konfirmasi dulu. Biasanya cross check sama admin. Hmm. Sama admin nanti kalau ada kayak dari admin tidak itu loh Pak, maksudnya admin merasa mengeluarkan barang gitu loh Pak, Hmm. tapi barangnya nggak ada, Hmm. itu biasanya klaim. Hmm. Ini kan cross check dulu gitu Ya. Pak. Ya. Terus gini, eh, untuk khusus ekspedisi ya biasanya. Ini kan jam kerja nggak teratur. Ya. Kadang berangkat subuh, pulang malam. Biasanya kan kalau di ekspedisi itu nggak ada jam-jam lembur. Ya. Jadi per hari segini ya sudah sampai beres. Kadang kan, kalau nggak kadang 2 hari. Itu Iya. menurut Mas Dega gimana? Ya. Karena di Tempo ya di sini ya kita loading lah, rasanya seperti itu, loading untuk besok berangkat. Besok berangkat subuh, kadang jam 4, kadang jam 3, kadang jam 5. Kadang kita ngejar supaya Sunday di jalan, tokonya nyampe ke sana kan pagi lah. Kalau berangkat siang, lama di perjalanan, nggak sampai target toko. Kadang seperti itu. Nah, menurut Mas Dega gimana kalau masalah seperti itu? Masalah enggak? Kalau cuma saya sih enggak Pak, soalnya kan biar enggak keteteran gitu loh Pak. Oke. Terus gini, kayak barusan lah, kan sebelum ngirim loading dulu, nanti bongkar mana ke toko mana dianterin. Itu masalah nggak buat Mas Dega? Enggak Pak. Enggak ya. Soalnya kalau diisi di loading sama orang nanti puyeng juga. Iya. Nyimpennya di mana kan? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kira-kira yang membuat Mas Dega misalkan, Pak, terima saya buat bekerja. Nah, kenapa saya harus nerima Mas Dega untuk jadi sopir di sini? Kira-kira apa yang Pengalaman sih Pak. Saya pernah di bidang. Siap. Oke. Siap. Makasih. Selama kurang lebih 5 tahun lah Pak, katakanlah 2021 itu, dan saya paham kayak area sama perawatan. Oke, baik. Ini bonus pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan sebelum ada Mas Dega, kan namanya rezeki kan bisa di sini, bisa di mana ya. Kalau misalkan freelance dulu, mau nggak? Siap Pak. Ya kalau di freelance-kan lah. Ya kadang kan seminggu 2 kali jalan atau kadang nggak ada. Untuk sementara kira-kira masalah nggak? Ya untuk sementara nggak apa-apa sih. Apa-apa ya. Ya.